Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Raimunda Verena Ripe dari LPTK Universitas Flores, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 2025-821200. Pada hari ini, saya akan melakukan ujian kinerja di unit SD Katolik Rosa Mistika. Mohon masukan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen penguji. Stand up, please. Greetings. Good morning, teachers. Good morning, everybody. Praise Jesus and Mary. Now and forever. Thank you. Sit down, please. Oke kelas, sebelum memulai pembelajaran matematika hari ini, Ibu minta salah satu untuk maju pimpin doa. Oke, ini terima kasih ya. Silakan. Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita menyempurnakan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari rumah hingga kami dapat sampai ke tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin melaksanakan aktivitas belajar kami pada pagi hari ini. Kami mohon Kau jagalah kami dan pikiran kami supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun yang kudus kini sepanjang yang kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih ini. Apa kabar semua hari ini? Baik. Oke. Sebelumnya ketua kelas, Ibu mau tanya. Hari ini semua hadir atau ada yang tidak masuk? Ada 3 orang yang tidak hadir. Oke, 3 orang yang tidak hadir itu nanti ketua kelas catat namanya ya, Kakak dia catat namanya, kemudian kasih ke Ibu. Bisa? Bisa Ibu. Oke ya. Saya mau tanya ya. Dalam pembelajaran minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Iya, silakan Kakak. Menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Oke, poinnya masih tentang persegi dan persegi panjang ya. Oke, poinnya masih sama tentang persegi dan persegi panjang. Oke, apakah hanya itu? Seperti biasa kita punya beberapa kesepakatan ya, seperti tidak boleh ribut, di dalam diskusi juga harus berkolaborasi, tanggung jawab ketika diberikan tugas harus kerjakan ya dalam kelompok. Pembagian tugasnya juga harus merata sehingga semua siswa dinyatakan aktif ya. Oke, selanjutnya dilarang membuli, kemudian berpakaian yang rapi dan sopan. Ibu rasa SD Katolik Rosa Mistika ini selalu berpakaian rapi dan sopan, jadi ibu tidak meragukan ini ya. Oke. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar ya hingga mencapai tujuan kita itu di mana kalian mampu menentukan luas persegi dan persegi panjang. Kalau kali lalu kita hanya belajar tentang konsep luasnya saja, pada hari ini kita akan belajar tentang luas sampai di luas. Kalau kali ini kita luas. Oke. Kemudian kegiatan kita hari ini ya, setelah ibu pendahuluan nanti ibu berikan kalian materi sedikit, ada masalah yang ibu berikan ya. Masalahnya bukan yang kita baku pukul atau apa begitu, tidak ya, tetapi masalah yang berkaitan dengan materi kita, luas persegi dan persegi panjang ya. Setelah itu nanti kalian ada diskusi. Dalam diskusi ibu harap semua proaktif ya, bertanya apa yang tidak tahu supaya kita semua mampu mencapai tujuan yang ada. Kemudian nanti setelah diskusi itu biasanya terakhir apa? Setelah diskusi pasti ada Presentasi. iya, presentasi ya. Di waktu presentasi juga nanti akan dinilai. Ibu sampaikan bahwa yang maju ke depan itu hanya 2 orang. Satunya untuk sebagai moderator, yang satunya menulis jawaban. Kemudian 3-nya itu di tempat untuk bila ada yang bertanya nanti bisa bantu untuk menjawab. Ya, paham sampai di sini? Paham. Oke. Selanjutnya, setelah itu nanti seperti biasa ibu beri penguatan, kita evaluasi dan refleksi. Ya. Sampai di sini penjelasan itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nanti ada penilaian ya. Hari ini seperti biasa
terutama dalam proses pembelajaran harus dipastikan bahwa aktif ya. Masing-masing orang bisa menilai diri ya. Harus aktif dalam proses diskusi, presentasi, dan menarikkan kesimpulan sehingga semuanya harus Oke. Selanjutnya ya, kita langsung saja. Oke, minta maaf ya, kita hapus dulu. Nah, Ibu mau tanya dulu. Coba kalian sebutkan benda di sekitar kalian yang bentuknya persegi. Yang bentuknya persegi? Ya, ini. Contohnya seperti keramik, Ibu. Iya, keramik boleh ya. Keramik pada umumnya bentuknya persegi. Ya, Contohnya seperti meja. meja ya, ada meja juga yang permukaannya ya, bukan meja tetapi permukaan meja. Apa? Permukaan apa lagi? Permukaan di dadu dan rubik. Iya, di dadu dan rubik ya, mantap ya, kamu bertiga mantap ya. Pada permukaan dadu dan rubik juga berbentuk persegi. Oke, how about persegi panjang? Bagaimana persegi panjang itu? Bentuk benda-benda apa saja di sekitar ini yang bentuknya persegi panjang? Oke, coba Mike. Papan tulis. Papan tulis. Seven, how about you? Permukaan dari sebuah meja. Permukaan dari sebuah meja. Ya, ada meja yang bentuknya panjang ya. Contohnya ibu punya meja, ya. Oke. Apalagi ada yang lain, Andrea? Iya, kaca jendela. Oke, mantap semua ya. Semua masih ingat apa itu persegi dan persegi panjang. Oke, selanjutnya kita perhatikan bersama ilustrasi di bawah ini. Kamu lihat ini gambar apa ini? Rumput ya, ini rumput sintetis. Jadi rumput sintetis pada gambar ini rumput sintetis. Tahu rumput sintetis? Tahu. Ya. Jadi rumput sintetis itu kan rumput yang biasa, rumput palsu itu yang biasa ada pojok baca kita punya dipakai rumput sintetis, itulah yang namanya rumput sintetis. Nah, ini ibu ada sebuah ilustrasi. Kalau kamu disuruh membuat taman berbentuk persegi panjang, bagaimana kamu tahu berapa banyak rumput sintetis yang harus kamu beri untuk menutupinya? Jadi ada rumput yang berbentuk taman kecil itu bentuk persegi panjang. Kita mau taruh rumput sintetis, kira-kira bagaimana kita mengetahui jumlah? Angkat tangan. Ayo, coba. Ada yang tahu? Bagaimana cara kita mengetahui? Coba berpikir. Bagaimana cara kita mengetahui rumput sintetis ini? Bagaimana cara kita mengetahui jumlah? Iya? Kita harus mengkalkulasi daerah dari permukaan yang ditutupi oleh rumput sintetis. Oke, clap your hands for seven. Kita harus kalkulasi, Bu. Kita harus jumlahkan daerahnya ini nih berapa nih? Berapa luasnya? Berapa luas ini daerah nih supaya kita bisa menentukan banyaknya rumput sintetis. Semakin luas daerahnya, semakin banyak rumput sintetis. Kalau semakin kecil, maka semakin sedikit. Oke. Nah, Ibu mengajak kita untuk melihat di sini juga ada ilustrasi, ya. Perhatikan di sini, Bu Feren, saya pakai nama saya sendiri ya. Bu Feren meminta kamu membuat desain taman sekolah. Ya. Saya ini menawarkan dua bentuk. Ya. Saya menawarkan dua bentuk, yakni persegi dan persegi panjang. Nah, seperti tampak pada gambar A dan gambar B. Antara gambar A dan gambar B mana yang persegi panjang? Coba perhatikan. Gambar A dan gambar B. Coba perbaiki lagi. Sebentar ya.
itu ialah persegi dan gambar B persegi panjang. Oh iya, menurut Ner, gambar A ini persegi dan gambar B ini persegi panjang, ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kira-kira desain manakah yang kamu pilih antara persegi dan persegi panjang? Coba, kalau ibu minta kamu untuk buat desain taman kota, ya, gambar manakah yang kamu pilih? Kamu pilih yang bentuk persegi atau persegi panjang? Coba menjawab. Salah juga tidak apa-apa, nanti kita perbaiki bersama. Kan namanya kita proses belajar, ya. Oke, Mai, coba. Saya pilih yang persegi agar lebih simpel. Mai pilih yang persegi agar lebih simpel ini. Oke, boleh. Kalau saya memilih persegi panjang Bu, karena persegi panjang lebih luas. Oke, ya. Dio pilih yang persegi panjang karena dia mau desain tamannya itu lebih luas. Oke, Nindi, coba. Kalau saya pilih yang persegi panjang Ibu, agar lebih luas dan lebih banyak item yang diisi di dalamnya. Oke, Nindi mau persegi panjang sama seperti Dio biar lebih luas. Tetapi Nindi punya alasan tambahan biar saya bisa menempatkan banyak item di dalam desain saya. Oke, kita langsung berikutnya, ya. Nah, pada gambar A ini, ya, kita lihat. Coba. Pada gambar A ini, ke kanannya ada berapa kotak? Coba hitung. Coba hitung ke kanan. Iya, Nel, berapa kotak? Ada 6 kotak ke kanan. 6 kotak ke kanan. Ke bawah? Ada 6 kotak juga. Ada 6 kotak, ya. Ada 6 kotak, ya. Oke. Kotak yang ada ini merupakan kotak-kotak kecil yang sama besar, ya. Oleh karena itu, dia termasuk dalam apa? Persegi atau persegi panjang? Kalau 6 begini, 6 begini, berarti ini di bawah juga 6 kan? Ini juga 6. Berarti itu namanya apa? Persegi, ya. Kalau yang ini coba hitung, ada berapa? Berapa ke kanan, berapa ke bawah? Berapa ke kanan? Ya, 9 ke kanan. Lalu ke bawahnya? Ke bawahnya berapa, Seven? 7. Benarkah 7? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Oke. Jadi ada 9 dan 6. Berarti itu termasuk dalam persegi panjang, ya. Oke. Sekarang, dapatkah kamu menghitung banyak kotak kecil yang ada di gambar A dan gambar B? Dapatkah kamu menghitungnya? Kotak yang ada di gambar A dan gambar B. Coba Deborah, mana Deborah? Oke, Deborah coba jawab. Bu, saya hitung satu-satu saja biar satu-satu saja boleh. Kalau hitung satu persatu, iya boleh. Tetapi itu mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Ada yang lain lagi? Livi dulu, ya. Saya minta disuruh. Oke, kalau Livi punya dia bilang dia hitung lapisan pertama dulu. Lapisan pertama ada berapa, kemudian dia hitung lapisan berikutnya, kemudian dijumlahkan. Boleh. Ada yang lain lagi? Seven mungkin mau coba? Coba Seven punya. Cara saya adalah untuk mencari berapa banyak yang ke kanan dan mencari berapa banyak yang ke bawah, lalu dikalikan mereka berdua. Oke, Seven punya dia hitung berapa banyak ke kanan, berapa banyak ke bawah, kemudian dikalikan, ya. Oke. Ibu punya satu masalah lagi, ya. Ini masalah yang terakhir, setelah ini kita masuk ke dalam diskusi, ya. Jadi tolong perhatikan ini baik-baik supaya bisa membawa kamu ke konsep luas dari persegi dan persegi panjang, ya. Oke, Aura dan teman-temannya mereka membuat hiasan dinding, ya. Mereka buat hiasan dinding dari kertas warna-warni seperti tampak pada gambar, ya. Kertas warna-warni yang ada ini, kotak-kotak ini berbentuk apa ini? Persegi. Dari mana tahu persegi? Dari soal dikasih tahu tidak? Iya, dikasih tahu, ya. Ini kertas warna-warni bentuk persegi. Kemudian setiap sisi kertasnya berapa?
4 dengan masing-masing terdiri dari 6 persegi yang ditempel berdampingan tanpa jarak. Sudah? Jadi ini besarnya berapa? Panjang setiap sisinya berapa? 20 cm. 20 cm. Baris pertama ada berapa? 6. Kemudian ada berapa baris? Jadi berapa baris? 4 baris ya. Setiap baris terdiri dari 6 kotak. Oke, mantap. Berarti sudah paham ya soalnya ya. Oke, sekarang berapa panjang total hiasan dinding jika dihitung dari ujung kiri ke ujung kanan? Coba. Panjang total dari kiri ke kanan. Kira-kira ada berapa? Ada berapa? 6 persegi. 6 persegi. Lalu panjang totalnya berapa senti? Cara hitungnya bagaimana? Coba ingat kembali, setiap ini panjangnya 20. Coba. 120 cm. 120 cm. Itu dapat dari mana? Kakak dapat dari mana? Saya menghitung setiap baris karena setiap baris saya menghitung setiap kotak karena setiap kotak itu terdiri sisinya sepanjang 20 cm. Iya, setiap kotak terdiri dari 20 cm sisinya sehingga ya setiap baris ini ya ada 6, maka 6 dikali 20 ya. Good job. Ini ada 6 Ibu, 6 dikali 20 maka 120. Kalau ada 4 baris bagaimana? Ayo, konsep perkalian jangan lupa. Konsep perkalian, kita bisa gunakan konsep perkalian. Iya, Hel? Tadi kan dia sudah menjawab Bu, bahwa ini pada dari kiri ke kanan itu hasilnya 120 Ibu. Dan saya kalikan dengan 4 baris dari atas ke bawah. Iya, ya, bagus ya, mantap. Boleh? Ya. Jadi betul ya. Setiap baris itu ada 6, maka 6 dikali 20 hasilnya 120 Ibu. Saya tinggal kali 4 karena ada 4 baris sesuai dengan jalan pikiran Seven sebelumnya tadi, ya. Sampai sini kira-kira sudah mulai mengerti, sudah mulai paham, sudah mulai tangkap? Sudah mulai mengerti ya cara hitung ini. Ya. Kita bisa gunakan seperti itu apabila kalau kita hitung satu-satu seperti Deborah punya tadi itu boleh sekali. Tetapi apabila luasnya terbatas, namun kesulitan akan kita temukan bila mana luas yang mau kita hitung itu besar ya, luas. Maksudnya seperti kelas ini kan kalau misalnya kita hitung atau satu aula ya, yang ukurannya 15 meter kali 15 meter ya, satu ruang per ruang gitu, 15 kali 15 ya, itu sulit sekali untuk kita menghitung. Coba suruh kau hitung banyak lantai pasti ngos-ngosan juga toh ya. Maka konsep inilah yang kita pakai ya. Kalian berhasil untuk menemukan konsepnya melalui masalah. Ibu suka, ibu senang karena anak-anak bagus, sepertinya sudah ada yang belajar di rumah sehingga tampak ketika ibu tampilkan masalah ada yang sudah mulai mengerti ya. Sekarang ibu mau ajak kita SDI supaya semuanya semangat. Ayo berdiri. Kalau ibu bilang gajah, berarti bilang kecil. Perlawanan buat besar ya, tapi bilang kecil. Semut besar. Ya, bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Gajah Kecil. semut
lembar kerja. Ya, LKPD ini harus kalian selesaikan dan setiap kelompok itu harus berpartisipasi aktif. Ya. Nanti presentasinya kita mulai dari kelompok C, tentukan memang siapa yang maju, kelompok B tentukan siapa yang maju, dan kelompok A juga tentukan siapa yang maju. Supaya kalau ada pertanyaan siap untuk sanggah. Dan tidak memungkinkan juga apabila teman yang di depan yang bisa menjawab boleh menjawab. Ya. Tetapi yang di tempat duduk jangan lengah, kalian juga tetap harus belajar ya. Ibu harap tetap semangat dalam belajar ya. Oke, langsung saja Ibu bagikan dulu. Oke. Ini untuk kelompok A ya. Kelompok B dan kelompok C. Ya. Silakan ya. Ingat baik-baik bahwa setiap proses dinilai. Kalau ada kesulitan bisa tutup mejamu kemudian angkat tangan. Nanti Ibu akan kesana ya. Bisa. Bagaimana kelompok C? Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan boleh tanya supaya Ibu bantu. Oh, tidak ada penggaris. Halo. Hello. Hai. Oke. Setelah presentasi nanti lembar kerja itu dikumpulkan ke Ibu ya, supaya Ibu nilai secara tertulis dan juga bagaimana kamu punya penampilan. Ya. Bagaimana kamu presentasi, jawab teman punya pertanyaan, Ibu nilai semuanya. Kelompok C untuk maju ke depan presentasi. Selamat siang kelompok C. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya mempersilakan teman saya, Rahim. Oke, silakan. Yang tulis siapa? Sambil ini kamu tulis. Di bawah ini membuat sebuah bentuk yang dengan panjang sisi gambar gambar bingkai persegi yang dibuat oleh Oke, jadi mereka punya soal itu. Divo, dia ingin membuat hiasan ini bentuknya persegi. Kalau persegi berarti ciri-cirinya apa? Coba yang masih ingat. Sambil menunggu mereka menyelesaikan. Ciri persegi apa? Ciri-ciri persegi dia tuh hanya memiliki sisi. Ah, dia hanya punya sisi. Oh, maksudnya sisinya sama semua gitu. Dia tidak punya tidak punya perbedaan ya. Penamaan tiap sisi itu sama. Makanya namanya sisi. Oke. Yang lain panjangnya bagaimana? Ukurannya bagaimana? Ciri-ciri persegi. Panjang sisinya apa? Sama. Oke. Ya.
ya untuk menggambar persegi. Ya, hiasan ini bentuknya persegi di mana panjangnya 8 cm. Ada masukan? Coba. Yang itu yang 8 cm terakhir, yang 20 cm nya tidak jelas. Oh ya, penulisannya. Tetapi untuk ininya gambarnya pas kan? Oke. Ivo akan menempelkan beberapa kertas warna di dalam bingkai fotonya. Bantulah Ivo menghitung luas daerah yang ditempeli kertas berwarna. Diketahui panjang sisi Diketahui panjang sisi sama dengan 8 cm. Ditanya luas persegi. Penyelesaian luas sama dengan sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Luas sama dengan 8 dikali 8. 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi luas daerah yang ditempeli kertas berwarna-warni yaitu 64 cm. Oke, ini mereka punya hasil kerja dari mereka punya kelompok hasil diskusi. Berikan mereka tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita akan tarik kesimpulan bersama-sama. Kita tahu bahwa rumus luas persegi Kita hari ini belajar cara untuk mengidentifikasikan persegi dan segi panjang serta cara untuk mencari luas dan keliling dari dua persegi dan segi Iya. panjang. menggunakan konsep keliling kita cari luas. Rumus luas apa? 2 kali panjang tambah lebar. Rumus luas persegi. Sisi kali sisi. Iya, sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, Panjang kali lebar. bagaimana dengan satuannya? Kalau sentimeter, panjang benda sentimeter, berarti luasnya sama dengan sentimeter persegi. Kalau diketahui meter, berarti satuan luasnya adalah meter persegi. Ya. Dan seterusnya kalau kilometer juga kilometer persegi. Ya. Oke, di sini kita lihat sama-sama ada kesimpulan. Kita belajar untuk menghitung luas. Kita butuhkan untuk menghitung luas persegi kita harus tahu panjang dan lebar. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk dengan asesmen. Oke, kelompok A sudah kumpul. Kelompok B punya mana? Waktunya selesai. Pilih 2 pertanyaan yang kamu mau jawab dari sini. Kira-kira mana pertanyaan yang paling penting yang kamu mau jawab? Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita minta 1 orang untuk pimpin kita. Hiburan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami saat pembelajaran tadi hingga saat ini. Semoga apa yang diajarkan oleh Ibu Feren pada pembelajaran tadi dapat berguna pada masa depan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih.